yang dan juga yang unik dari Swedia adalah pendaftarannya. Jadi pendaftaran di Swedia itu dari satu platform namanya University Admission dan ini berbeda dari negara-negara lainnya. Nah, untuk mempersingkat, saya akan memperkenalkan pemateri hari ini ada tiga orang. Ada Mas Duya Zakaria, beliau berkuliah di KTH Royal Institute of Technology di jurusan Industrial Management. Halo Mas Duyan, apa kabar? Hai. Halo Mbak. Halo. Baik. Iya. Untuk yang kedua ada Mas Alvin Wiwit Susanto. Boleh dipanggil Mas Alvin. Beliau ini kuliah master di Uppsala University di jurusan biologi. Halo Mas Alvin, selamat pagi. Halo pagi Mbak Grace. Iya. Untuk yang terakhir ada Mbak Aurelia Maria Ozora, boleh dipanggil Mbak Ozo. Beliau kuliah master di Karolinska Institute Health Informatics. Halo Mbak Ozo, selamat pagi. Pagi, Grace. Hai. Oke deh. Jadi kita lanjut aja. Untuk yang pertama ini adalah materinya strategi memilih kampus dari perspektif praktisi yang akan dibawakan oleh Mas Duyan. Oke Mas Duyan, the floor is yours. Oke, terima kasih Mbak Grace. Tunggu sebentar ya, saya share dulu. Apakah kelihatan Mbak? Ya, Teman-teman kita Mas. sekalian? Mantap. Dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya yang ada di Jakarta. Selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Swedia. Kali ini saya coba untuk mempresentasikan Sweet Loop 2, Finding Your Dream Universities. Karena saya di Swedia, jadi ya Dream University di Swedia. Sebelumnya saya mau perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Duyan Zakaria, sekarang sedang kuliah master program di Industrial Management tahun 2023 di KTH. Saya juga saat ini menjabat sebagai Kadif Kemahasiswaan di PPI Swedia. Saya juga menjabat sebagai Kadif Keanggotaan di PPI Wilayah Stockholm. Itu tentang saya. Lalu sebelumnya saya juga mau bercerita tentang background saya terlebih dahulu, supaya nanti ceritanya biar align. Yang pertama, saya dulu S1 kuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Lalu setelah lulus, saya bekerja. Saya mempunyai pengalaman bekerja waktu itu di perusahaan yang bernama Halliburton. Dia bergerak di bidang oil and gas services. Saya sebagai maintenance engineer. Tentunya jadi memang walaupun bergerak di bidang oil and gas, tapi saya memang sebagai maintenance engineer. Jadi memang niatnya saya adalah apa yang saya pelajari di kuliah saya. Jadi saya kebetulan dapat kesempatan bekerja sebagai maintenance engineer. Jadi sehingga saya bisa mengaplikasikan itu. Lalu saat saya bekerja, saya dari Halliburton saya pindah ke perusahaan bernama Keyence. Nah, di sini Keyence itu adalah perusahaan sensor atau automation dari memberanikan diri untuk shifting, di mana shifting yang tadinya pekerjaan saya adalah engineering banget, yang berkutat dengan soldering, yang berkutat dengan osiloskop, segala macam. Sekarang berkutatnya dengan sales, ketemunya sama orang-orang terus. Kenapa seperti itu? Jadi saya juga cerita, saya merasa waktu itu ingin mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu. Tujuannya sesimpel itu aja, mencoba sesuatu yang baru. Wah, sales gimana sih orangnya? Pekerjaannya seperti apa? Seperti itu. Akhirnya saya mencoba itu di KS. Lalu selanjutnya saya bekerja di perusahaan yang bernama Sispek. Itu pun juga saya juga meneruskan karena saya melihat wah sales menyenangkan ya. Jadinya saya ikutlah. Nextnya ingin jadi sales lagi. Saya akhirnya jadi business development dan akhirnya
Terakhir-terakhir saya menjadi product manager. Tapi tetap walaupun menjadi sales, saya sales menjual alat-alat teknik seperti itu. Lalu next, simpelnya how to find your dream university in Sweden. Teman-teman bisa langsung masuk ke university admission. Di situ teman-teman bisa ngelihat dari intake semesternya biasanya di bulan autumn, lalu course atau programnya seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dari segala seluruh kampus yang ada di Swedia, teman-teman bisa lihat di sini. Atau subjeknya, atau dia levelnya di mana. Teman-teman bisa lihat di sini hanya sebagai melihat aja, simply untuk googling, oh apa aja sih, seperti itu. Setelah melihat ini kan ada banyak list universitas. Kalau saya sendiri, gimana sih cara saya memilih? Saya memang punya step by stepnya. Nah, step saya adalah yang pertama, saya pilih dari kampus dulu. Choosing the right kampus. Yang kedua, saya choosing the right program. Lalu yang ketiga, saya kira-kira, oh kampusnya lokasinya di mana ya? Seperti itu. Untuk yang the right kampus, saya pilih jadi pertama-tama karena saya kan kuliah di UI ya. Jadi dulu, saya cerita dulu latar belakangnya. Saya ingin sekali dulu setelah lulus SMA kuliah di ITB sebenarnya. Saya belajar dan akhirnya mencoba daftar ITB, akhirnya nggak dapet. Saya ini jadi gagal dapet ITB. Kenapa? Karena saya memang dari dulu kepengen masuk apa, kuliah di kampus yang teknik banget. Seperti itu. Nah, karena itu saya walaupun saya, oh yaudah deh S1 dapatnya UI. Saya tetap kepengen apa cita-cita saya tidak luntur untuk kuliah S2. Saya tetap ingin menjalankan S2 saya di kuliah teknik. Lalu dari situ saya bisa melihat bahwa kampus yang judulnya teknik atau misalkan kita bilang institut hanya itu di Swedia saya ada tiga pilihan. Yang pertama KTH Kungliga Tekniska Högskolan atau Royal Institute of Technology. Yang kedua adalah Chalmers University of Technology. Yang pertama ini ada di Stockholm, yang Chalmers ini ada di Gothenburg. Luleå University of Technology ada di kota Luleå. Jadi saya pakai funneling proses. Jadi ada tadi list banyak university. Saya maunya apa? Oh, saya maunya universitas yang teknik. Terpilihlah tiga ini. Seperti itu. Gampang. Nah, dari ada pilihan ini, lalu timbul pertanyaan. University rankingnya berapa ya? Pasti kan ingin tahu, penasaran. Namanya kita mindset. Nggak tahu ya, mindset mahasiswa-mahasiswa Indonesia biasanya seperti itu. Apakah itu penting? US World University Ranking, tapi sebenarnya sejujurnya orang-orang di Swedia pun nggak menganggap itu sebuah penting gitu loh. Dan menurut saya pribadi, University Ranking itu penting nggak penting dalam artian simpelnya tentu dong kita pengen sekolah S2 kita lebih baik rankingnya daripada sekolah S1 kita. Mungkin ada ego seperti itu, tapi yang lebih penting adalah apakah kampusnya cocok, apakah nanti jurusannya cocok, apakah silabusnya cocok, ataukah gimana-gimana. Itu menjadi beban yang menurut saya lebih berat harusnya porsinya dibandingkan hanyalah sekedar university ranking. Itu dari opini saya pribadi. Lalu untuk step kedua saya, choosing the right program. Karena setelah saya udah tahu nih kampus saya maunya di mana. Kira-kira saya mau ambil apa ya? Jujur saya kan setelah S1, saya S1 ambil teknik elektro. Apakah program yang saya ambil harus sama dengan program yang saya ambil saat saya S1, yaitu teknik elektro, atau yang related? Jawabannya tentu yes or no, ya kan? Kalau saya pribadi, karena saya sudah mempunyai pengalaman kerja yang cukup banyak, menurut saya harus sama atau enggak, saya cenderung ke enggak. Tentu ada cenderung iyanya, tentu ada. Tapi menurut saya, kenapa enggak? Teman-teman, saya pengen tahu apa? Teman-teman harus tahu kekuatan teman-teman sendiri. Know your strength. Yang pertama.
Kenapa? Oke, simpelnya saya walaupun kuliah teknik elektro, saya jujur merasa waktu pas SMA saya merasa saya pintar. Wah, saya pintar nih, bisa nih masuk UI. Saat saya kuliah, ya, saya merasa kayaknya saya yang paling bodoh di antara teman-teman saya. Teman-teman saya jauh lebih pintar dari saya. Dalam konteks teknik elektro ya, seperti itu. Saya sadar itu. Lalu saat saat kerja pun, misalkan kerjaan yang pertama, kerjaannya technical banget. Di situ pun saya ngerasa saya kok kayaknya nggak cocok ya kerja technical seperti itu. Akhirnya saya mencoba, nah saat kerjaan yang kedua, itulah alasan saya kerjaan yang kedua, saya shifting. Oh, saya coba deh kerja sebagai sales. Walaupun salesnya juga sales automation, saya program PLC, program servo segala macam, tapi judulnya adalah sales engineer. Di situ saya ngerasa, ih, ternyata saya bisa ya jualan, saya ternyata bisa ya achieve target, ternyata saya bisa ya ngomong sama orang, ternyata ini ternyata sales itu menyenangkan ya. Jadi dari situ saya pikir, oh oke, saya tahu nih kekuatan saya di mana. Intinya identify kekuatan saya di mana. Yang kedua, lalu work experience. Lalu setelah di Keynes, job ketiga saya memilih untuk ya udah deh, saya sales atau business development segala macam. Jadi dari situ, jadi working experience saya ini banyak di bidang business development dan di bidang industri manufacturing. Seperti itu. Jadi dari situ saya pikir, oh kayaknya mungkin sekarang kalaupun saya mau ambil kuliah, saya ingin terusin apa yang saya kerjakan sebagai profesi seperti itu. Lalu yang ketiga adalah future goals. Goal saya yang seperti apa sih ke depannya? Jujur bagi saya pribadi, saat kita sebagai orang teknik, kalaupun kita dalam satu perusahaan itu mentok paling menjadi apa? CTO, Chief Technological Officer. Lalu saya kepengen, oh untuk menjadi orang nomor satu dalam sebuah perusahaan, pasti kan harus punya sense of management atau sense of business. Itu kan, dan itulah future goal saya. Jadinya saya kepengen ambil kuliah yang related dengan itu. Makanya saya ambil industrial management. Misalkan kalau untuk yes, why sih yes? Misalkan untuk related. Buat teman-teman misalkan yang mungkin dari S1 langsung S2 atau gimana. Yes, untuk SESGP scholarship memang nggak mesti wajib sama dengan apa yang ambil elektro masih elektronik, tapi at least related. Kenapa related? Jadi probability-nya lebih besar untuk teman-teman dapat scholarship khususnya SESGP. SESGP adalah Swedish Institute Scholarship for Global Profession. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika teman-teman ingin lanjutin ke PhD. Jadi S1 elektro, misalkan S2 elektro. Ini konteksnya saya aja ya. S3 jadi ingin lanjut ke PhD, jadi kan ingin jalannya lurus, satu jalur nih, nggak berkelok seperti saya. Atau misalkan teman-teman ingin specialize karir, misalkan S1-nya teknik elektro, setelah itu kerja sebagai technical banget, lalu teman-teman pengen, oh saya pengen fokus specialize di teknik elektro, jadi teman-teman ambil S2 elektro, why not? Seperti itu. Jadi memang ada yes or no-nya tergantung dari ada beberapa faktor alasan. Lalu yang ketiga adalah campus location. Kenapa yang ketiga campus location penting? Menurut saya di Swedia ataupun mungkin di negara yang lain. Pertama, saya pengen pilih yang di capital city. Oke, saya memang dulu di Indonesia memang kecil dan besar di Jakarta. Walaupun sebentar lagi udah nggak jadi ibu kota negara ya. Tapi dalam artian di capital city itu ada berbagai macam benefit. Yang pertama mungkin, oh untuk flight internasional besar jadi nggak perlu sambung lagi bus atau kereta yang jauh segala macam. Lalu alasan yang kedua adalah dekat dengan KBRI. Karena kita di luar, saya anak rantau, saya nggak tahu ntar kalau ada apa, amit-amit kalau ada apa-apa, oh ada dekat dengan KBRI. Misalkan ngurus ngurus surat menyurat, jadi bisa dekat dengan KBRI. Lalu misalkan ada acara 17-an, ada acara segala macam, sholat Idul Fitri segala macam. KBRI biasanya menyediakan acara di mana kalau saya dekat ya jadi saya bisa ikut acara itu. Lalu yang ketiga adalah cuaca. Sweden relatively cuacanya cukup dingin, bukan cukup dingin, dingin. Jadi
Salah satu kampus yang tadi, kalau teman-teman ingat, Lulea. Lulea itu ada di utara. Jadi itu jauh lebih dingin dibandingkan Stockholm saat winter. Seperti itu. Stockholm paling dingin kemarin saya terakhir -18. Sedangkan Lulea mungkin di utara -30 pernah paling dingin. Jadi dari situ concern saya. Jadi dari itu saya akhirnya 3 step ini saya memilih akhirnya KTH dan saya memilih Industrial Management. Dan mungkin cara-cara saya ini bisa teman pakai step by stepnya, bisa teman coba untuk men-sorting out pilihan kampus yang teman-teman inginkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makasih Mas Duyan. Baik, dari Mas Duyan sendiri, kalau boleh saya rangkum, jadi yang penting itu adalah minat kita. Program yang kita pengen itu apa. Karena di Swedia sendiri itu ranking itu nggak terlalu penting. Jadi boleh dilihat banyak universitas yang bagus di Swedia kalau menurut ranking dunia, cuman orang Swedia sendiri nggak terlalu memikirkan itu. Dan yang paling penting adalah future goals-nya apa. Setelah kuliah itu apa. Itu yang paling penting. Makasih ya Mas Duyan ya. Untuk untuk selanjutnya ada Mas Alvin dari Uppsala University. Beliau ini fokus di riset. Riset pokoknya nanti lihat deh. Keren banget. Nanti Mas Alvin, siapa tahu ada teman-teman yang memang fokusnya setelah ini mau jadi researcher. Nah, nanti kita dengar dari Mas Alvin. Silakan Mas Alvin. Oke, terima kasih Mbak Grace kesempatannya. Um, Let me share my screen first. Oke, sorry mungkin pertama suara saya terdengar jelas ya Mbak ya? Terdengar, terdengar. Oke, dan slide saya sudah muncul. Sudah. Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk teman-teman yang di Swedia dan selamat siang untuk teman-teman yang di Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya apresiasi banget antusiasme teman-teman. Jadi sebenarnya topik awal dari pembicaraan saya sebenarnya adalah reverse dari Mas Duyan ya. Kalau Mas Duyan kan praktisi, sebenarnya awalnya topiknya adalah untuk akademisi, tapi saya akhirnya realize saya mahasiswa S2 nggak mungkin ada akademisi mahasiswa S2. But akhirnya saya ambil topik yang agak sedikit melenceng dikit tanpa harus mengubah inti message dari yang akan saya sampaikan pagi ini. Jadi judulnya adalah tips untuk pilih kampus dengan fokus riset. Nah, sebelumnya juga saya perkenalkan diri saya. Saya Alvin. Saya sekarang kuliahnya di Uppsala University di jurusan biologi dan spesialisasinya ekologi. Yang mungkin kalau teman-teman dengar ekologi itu lingkungan dan mungkin bayangan teman-teman adalah saya orang yang fokusnya di lapangan, tapi sebenarnya saya fokusnya lebih banyak di lab. Saya lebih banyak main di lab sebenarnya, seperti itu. Saya berangkat ke Swedia itu pakai beasiswa LPDP dan saya berbeda dengan speaker sebelumnya, saya fresh graduate. Jadi saya lulus kuliah, saya ambil waktu setahun untuk menentukan masa depan dan secure funding untuk sekolah ke depannya yang di sini. Jadi itulah yang saya lakukan dalam setahun sebelum saya kuliah lagi. Nah, pilih kampus ini adalah suatu hal yang tricky menurut saya. Kenapa? Karena pasti kita punya yang namanya resource limitation. Jadi teman-teman pasti punya limitasi lah, mungkin dari segi finansial, karena saya harus paham juga kalau misalnya untuk sekolah lanjut itu persiapannya banyak banget. Mungkin dari tes bahasa Inggrisnya yang harus bayar juga dan biayanya nggak murah. Dan juga mungkin kalau sebelum tes itu les-les dulu, itu juga nggak murah, itu sudah biaya modal awal banget. Kemudian translate dokumen yang diperlukan, itu juga biaya lagi. Belum yang transport dan sebagainya. Jadi kita pasti punya yang namanya batasan gitu. Dan kampus itu banyak banget gitu. Kayak di Swedia aja ada 50. Dan apalagi saya berangkat dari beasiswa LPDP, pilihan kampus itu banyak banget. Ini saya crop sedikit. Banyak banget, ada sekitar ya mungkin seratusan kampus yang bisa teman-teman pilih. Dan ya pastinya dengan adanya
kesenjangan ini teman-teman nggak semua orang punya privilege untuk bisa daftar mungkin 10 sampai 15 kampus gitu. Nggak semua teman-teman punya biaya untuk itu semua gitu. Dan karena itu juga akhirnya memilih salah memilih itu costly gitu. Jadi salah memilih itu adalah kerugian yang besar. Kalau misalnya salah memilih mungkin slotnya harusnya bisa dipakai untuk pilihan yang tepat, tapi karena salah pilih jadi akhirnya uangnya udah kebuang untuk daftar kampus yang salah. Nah, kalau teman-teman pilih Swedia juga, teman-teman punya privilege adalah teman-teman bisa pilih 4 program atau 4 universitas yang berbeda dengan satu kali bayar application fee. Karena kita sistem registrasinya seperti yang tadi sudah dijelaskan lewat University Admissions. Jadi itu satu portal nasional Swedia seperti itu. Dan kemudian juga teman-teman, regardless of beasiswa apapun, menurut saya teman-teman pasti akan menuliskan personal statement. Jadi pastinya teman-teman harus motivate alasan kenapa pilih kampus A, B, C, atau D. Seperti itu. Oke, dan kenapa riset? Jadi sebenarnya ini karena saya, saya tertarik dengan dunia riset, tapi yang jelas pasti teman-teman di akhir akan mengerjakan yang namanya tesis atau degree project atau project gitu. Jadi ini adalah salah satu bagian fundamental kita di sekolah, di kuliah S2. Dan misalnya kayak di program saya itu untuk degree project atau tesis itu kita bisa pilih antara 30 sampai 60 kredit. Dan pastinya setelah kita melakukan riset itu atau project itu jadi profile kita gitu kan. Jadi portofolio kita. Dan pastinya juga karena kita buat personal statement. Jadi harus align antara pilihan kita dan apa yang mau kita lakukan di situ kan. Gitu. Misalnya kita mau melakukan project A, project B dengan di kampus A gitu. Atau B, C atau D. Oke, jadi tip pertama dari saya adalah menentukan bidang fokus. Kemarin saya sebenarnya sempat lihat hasil pendaftaran teman-teman. Jadi ada yang beberapa teman-teman yang mungkin menuliskan jurusannya agak beda-beda gitu. Ada yang satu orang menuliskan beda-beda, misalnya mau jurusan A, B, C, dan D. Menurut saya teman-teman bisa filter out lagi teman-teman lebih suka di mana gitu. Kayak saya nih misalnya, saya orang biologi dan tentunya juga memang dari S1 sebenarnya saya juga di biologi juga di Universitas Lampung. Biologi itu banyak cabangnya gitu. Jadi ada banyak cabang ilmu ilmu yang masih murni di biologi gitu. Dan nggak mungkin untuk sekolah S2 pastikan karena specialize, teman-teman pasti harus pilih. Teman-teman akan condong kemana? Apakah akan ke bidang-bidang yang masih stay true murni di biologinya banget? Atau teman-teman akan pilih ilmu yang lebih banci-banci, yang lebih merembet ke keilmuan yang lainnya gitu. Yang sebenarnya yang lucu sebenarnya saya baru dengar juga ada namanya bidang evolutionary medicine. Itu saya nggak tahu orang medis banyak tahu atau enggak. Saya aja baru dengar. Itu lucu banget dan menarik sebenarnya dan belum banyak yang ngerjain. Dan bidang riset saya kayak tadi sebenarnya saya kan orang ekologi tapi saya mainnya di lab itu karena saya sukanya aplikasi genetika untuk satwa liar gitu. Nah, dari bidang riset itu, akhirnya saya filter out semua bidang yang ada di sini, dan saya end up dengan 4 kata di sini. Jadi 4 kata di sini adalah kata yang saya pakai jadi keyword untuk nantinya untuk pilih program studinya gitu. Karena bisa aja misalnya di Univ A nggak ada program ekologi, tapi misalnya adanya zoologi yang ada ekologinya, misalnya seperti itu. Jadi ini agak sedikit tricky. Jadi akhirnya saya pegang 4 kata ini. Kemudian yang tip kedua adalah courses gitu. Karena kan saya berangkat dari saya saya tahu nih saya mau ngapain nantinya ke depannya dari risetnya gitu. Jadi pertanyaan yang teman-teman bisa pertanyakan ke teman-teman sendiri ketika ngelihat program dan course adalah apakah ada course yang akan menunjang riset kita gitu. Ini penting karena memang kalau di Swedia basisnya adalah mostly sepertinya course-based course gitu. Jadi mata kuliahnya uh, kita kuliahnya ada course-nya gitu, ada mata kuliahnya. Bukan yang kuliah yang basisnya emang riset yang setiap hari di lab dari pagi sampai sore setiap saat gitu sampai lulus dari awal masuk. Nggak gitu.
Kemudian, apakah course yang ditawarkan itu sesuai dengan ekspektasi kita? Jadi ini bisa dilihat setelah nanti teman-teman lihat dari programnya, kemudian lihat course-nya, teman-teman buka masing-masing course yang ditawarkan itu. Misalnya teman-teman pengennya apa? Apakah teman-teman mau field work? Apakah teman-teman mau ada grup project atau individual project? Itu dari situ mungkin bisa dilihat teman-teman pinginnya course yang modelnya seperti apa gitu. Dan kemudian kalau di Swedia ya, saya bisa bilang ini salah satu yang mungkin sebenarnya nggak terlalu wajib, tapi kalau misalnya teman-teman bisa menemukan, ya lebih bagus lagi gitu. Apakah mahasiswa sebelumnya itu puas dengan course yang diselenggarakan tersebut? Nah, jadi di Swedia sendiri, ini saya ambil dari websitenya Lund University, itu ada yang namanya course evaluations yang sebenarnya ini sangat dipertimbangkan sekali untuk penyelenggaraan course tersebut di kedepannya gitu. Jadi pasti ada masukan dari mahasiswanya dan juga mungkin evaluasi dari dosennya yang akan sebenarnya untuk kedepannya akan lebih baik seperti apa gitu penyelenggaraannya. Apakah sudah bagus? Apakah ada materi yang kurang? Apakah harus ada materi yang ditambahkan seperti itu. Jadi ke depannya akan lebih baik lagi. Tapi memang ini juga agak tricky untuk course evaluation karena di Uppsala juga saya nggak nemu. Tapi paling nggak kalau misalnya teman-teman bisa menemukan itu akan lebih bagus lagi. Tapi saya percaya kalau misalnya di sini karena kita ada course evaluation meeting itu pasti ada improvement setiap tahunnya gitu. Dan kalau saya di setiap kali intro course itu selalu jelasin kemarin kurangnya apa dan tahun ini apa yang akan kita lakukan untuk lebih baik seperti itu. Nah, kemudian yang pastinya juga penting banget karena kita akan melakukan riset itu adalah research group gitu. Jadi kadang misalnya kita sudah menemukan program yang oke gitu. Kemudian course-nya juga menunjang. Tapi ternyata untuk risetnya sendiri, untuk di bidang riset yang kita inginkan itu nggak ada. Atau yang nggak terlalu kuat gitu, nggak ada. Dan itu akhirnya jadi kita harus sorting out lagi gitu. Kira-kira pilihan mana yang akan jadi prioritas dan yang lebih prioritas gitu. Pastinya yang course-nya ada dan research group-nya juga ada. Jadi nanti teman-teman nggak bingung gitu di akhir, waduh kok nggak ada nih eh, tim riset yang melakukan ini. Gitu. Nah, untuk mencari research group sendiri sebenarnya ini saya bisa dari website departmentnya. Jadi teman-teman cari departemennya di universitasnya, kemudian cek dari research group list atau dari faculty directory-nya. Misalnya kalau faculty directory berarti nanti akan menunjukkan list-list misalnya profesor atau dosen yang eh, melakukan riset. Atau misalnya di sini research group. Di research group ini nama depan ini adalah nama ketua tim risetnya gitu. Dan masing-masing punya anggota sendiri. Dan I think mungkin di case-nya di Swedia untuk research group ini nggak semuanya dipimpin oleh dosen. Jadi memang ada research group yang pemimpinnya hanya seorang researcher gitu. Jadi emang nggak masuk kelas dan nggak ngajar gitu. Tapi ada gitu. Jadi dia hanya fokus di risetnya aja. Dan itu menarik menurut saya sih. Kalau di Indonesia kan dosen pasti periset di universitas kan gitu, mostly. Jadi dari sini teman-teman nanti bisa klik masing-masing research group, cek mereka melakukan riset apa aja seperti itu. Atau bisa juga dari University Research Directory, ini kayak di Stockholm contohnya gitu. Dan memang ini nggak ada SOP yang yang gimana ya, yang pasti ya, karena memang UI dari masing-masing apa interface dari masing-masing web universitas itu beda banget gitu. Jadi memang untuk cari research group ini teman-teman harus jeli banget gitu. Dan tip yang keempat adalah baca paper. Dan kenapa sih harus baca paper? Pertama adalah karena kita sekolahnya S2. Dan sekolah S2 itu kalau di sini sepertinya pasti ada sesi seminar yang mana kita harus baca suatu paper, kemudian kita harus present atau kita harus diskusi kecil-kecilan sama teman-teman yang kalau misalnya kita nggak baca ya kita nggak ngerti atau kita nggak bisa ikutin diskusinya seperti itu. Kemudian juga teman-teman bisa baca yang modelnya review-review kayak gini. Tujuannya adalah untuk update informasi di research area of interest kita gitu. Jadi teman-teman bisa baca kayak, oke gimana sih
sekarang tuh perkembangannya di area kita itu seperti apa, sudah sampai mana gitu. Atau misalnya kalau teman-teman baca paper yang memang artikel, itu bisa tahu, oke, research group ini tuh sekarang risetnya sudah sampai sini, berarti itu. Jadi untuk biar tahu aja lebih familiarize teman-teman dengan research group yang udah teman-teman lihat gitu. Kemudian dan memang suka gitu kalau memang tertarik untuk ikut ke situ. Karena di Swedia sendiri modelnya adalah sepertinya secara garis besarnya jadi setiap eh, setiap dosen atau setiap researcher punya research yang ongoing gitu. Jadi biasanya untuk tesis teman-teman akan masuk ke salah satu research group itu dan ikut risetnya mereka gitu. Walaupun ya bisa aja misalnya kalau teman-teman ada ide riset sendiri dan ya bisa ngajuin sendiri gitu. Dan kemudian kalau misalnya teman-teman ngelihat paper yang penulisnya banyak gini, teman-teman bisa melihat ya kayak proxy lah jatuhnya, menilai apakah calon supervisornya itu banyak berkolaborasi dengan orang lain seperti itu. Oke, itu tip dari saya. Terus sekarang pertanyaan adalah gimana kalau nggak keterima di kampus pilihan? Misalnya gitu, teman-teman sudah mencari course, program course, kemudian research group, dan kemudian nggak keterima, itu gimana? Kira-kiranya misalnya ke teman-teman keterima di kampus yang mungkin bukan seprioritas yang pilihan yang di awal ya. Di Swedia itu teman-teman bisa melakukan tesisnya di mana aja. Jadi teman-teman bisa aja tetap keep untuk cek, selalu lihat research grupnya gimana risetnya, dan kontak juga gitu dengan research grupnya dan tertarik untuk misal melakukan riset di research group itu. Regardless teman-teman eh, dapatnya di kampus mana, tapi ya tetap kembali lagi ke programnya harus sesuai ya, program sama course-nya gitu. Jadi bekalnya juga pas risetnya juga nggak bingung-bingung, ya nggak ini banget lah. Oh ya sama kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan apa pas cek silabus itu teman-teman cek apakah ada misalnya plan untuk melakukan individual courses itu akan lebih oke lagi misalnya untuk nyicipin rasanya masuk di research group gitu. Melakukan riset di research group itu akan asik banget menurut saya. Dan itu dari saya. Taksumike, terima kasih dan selamat mencari universitas. Gitu. Ya, taksomike, Mas. Ya, Oke, jadi perbedaannya dengan Mas Duyan, tadi Mas Duyan itu beliau udah kerja dulu nih. Setelah kerja, beliau tahu strength-nya apa. Nah, kalau di Mas Alvin, uniknya adalah beliau fresh graduate. Nah, dia fresh graduate, dia gap year setahun. Dan dia di situ melakukan pencarian ya, menemukan dirinya dia pengennya apa. Gitu. Nah, untuk yang ketiga, Mbak Ozo, beliau ini adalah seorang dokter, tapi setelah memilih, dia memilih health informatics. Gimana dokter jadi IT informatik? Apa itu health informatik? Mungkin Mbak Ozo bisa jelasin. Halo Mbak Ozo. Halo Grace. Hai. Ya, kita langsung aja ke Mbak Ozo untuk mempresentasikan materinya. Jadi Mbak Ozo ini dari Karolinska Institutet. Silakan Mbak. Ya, Monggo. makasih Grace. Aku share screen ya. Udah kelihatan slideshow-nya? Sudah. Oke, Oke. makasih. Halo semua, selamat siang waktu Indonesia. Perkenalkan aku Ozora. Jadi ini presentasi aku. Aku kasih judul From Medical Doctor to Something Else. Jadi di sini aku lebih mau sharing aja ya pengalaman aku dulu gimana sampai aku milih jurusan S2 di Swedia ini dan di mana dulu aku dapat informasi yang aku butuhin. Jadi background aku, uh, jadi aku dapat gelar dokter dari UGM. Setelah lulus dari UGM, aku internship di Kepulauan Tanimbar di Maluku. Jadi itu salah satu daerah sangat terpencil. Dia lebih dekat Darwin daripada ke Ambon. Penerbangan ke sana cuma 2 kali seminggu, tempat yang kayak gitu. Habis selesai internship, aku balik ke Jakarta. Asal aku dari Jakarta, terus aku kerja di rumah sakit di Jakarta. Untuk background keluarga aku, mungkin yang anak-anak kedokteran ngerti ya maksud aku. Jadi matblot. Jadi kalau di FK tuh orang-orang yang pertama jadi dokter di keluarga yang nggak punya link gitu ya, uh, itu kita sebutnya matblot. Karena biasanya akan lebih tricky untuk daftar
PPDS di kemudian hari. Jadi dulu aku ya karena aku punya background kayak gitu ya. Jadi aku dulu begitu aku lulus FK aku udah mikir gitu. Nanti aku mau sekolah lagi atau enggak gitu di beberapa tahun ke depan setelah aku lulus gitu kan. Dan kalau iya, better mana buat aku, mendingan aku ambil residensi atau mendingan aku lanjut ke master. Kalau menurut aku dulu begitu lulus FK itu masih idealis gitu ya, apa ya pinginnya residen gitu karena kita dulu koas 24/7 di rumah sakit gitu kan, kayak kita mikir kayak pastilah jadi klinisi gitu. Ya nggak tahu, ini pikiran aku ya, pikiran aku pastilah jadi klinisi gitu, lebih menarik klinisi daripada research untuk aku gitu. Tapi uh, option lain itu selalu ada dan menurut aku kita perlu consider option lain itu uh, ke- untuk jaga-jaga untuk plan B ketika kita kurang berhasil gitu ya. Terus kalau misalnya aku nggak mau sekolah lagi gitu, berarti kan aku kerja nih. Kalau aku kerja, misalnya aku lanjut jadi dokter umum, aku mau kerja di mana? Apakah aku mau kerja di kota, tetap di Jakarta, atau aku mau di rural area? Karena dulu aku tertarik juga kayak mengabdi di daerah terpencil gitu kan. Daerah terpencil butuh banyak dokter gitu kan. Atau kalau aku misalnya udah capek jadi dokter, mau berhenti gitu, apa pilihan yang aku punya gitu. Dan kalau misalnya aku lanjut sekolah, mau residen apa, mau master degree jurusan apa, dan gimana bayarnya. Apakah aku masih harus minta orang tua aku, apakah aku bisa bayar dari tabungan aku, atau aku harus cari dari scholarship. Jadi banyak banget hal yang perlu dipertimbangkan dan itu bikin pusing ya, kayak sampai kayak nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi dulu aku mulai dari yang aku tahu dan aku bisa. Jadi internship itu wajib kan setelah kita lulus. Jadi dulu aku pilih internship di rural area supaya aku bisa bandingin gimana hidup di rural area dibanding kalau di kota gitu kan. Karena asal aku dari Jakarta, aku kuliah juga di Jogja, jadi ya lebih kota gitu kan. Jadi aku pilih internship di tempat terpencil supaya aku beneran tahu kalau di tempat terpencil tuh hidup kayak gimana dan apakah aku bisa hidup di tempat terpencil kayak gitu. Terus aku juga dari awal emang udah mempertimbangkan untuk kerja dulu beberapa tahun sebelum aku membuat keputusan apakah mau ambil residen atau enggak gitu. Karena dengan bekerja ini kita jadi punya pengalaman gitu ya. Jadi punya pengalaman, jadi ngerasain gitu. Karena menurut aku internship aja nggak cukup, karena ketika internship kita nggak bener kayak tanggung jawabnya itu masih belum di kita gitu kan, masih di dokter umum yang jaga sama kita di rumah sakit. Sedangkan ketika kita beneran jadi dokter, itu tanggung jawabnya udah di kita gitu. Dan ternyata benar nih, kayak ternyata waktu aku kerja di Jakarta, aku nggak suka jaga IGD. Karena buat aku stres banget harus konsul-konsul dokter spesialis gitu. Aku nggak suka jaga malam, karena buat aku jaga malam tuh kayak ngabisin waktu banget. Kayak kalau walaupun aku mulai jaga malam jam 4 sore, tapi aku dari pagi tuh udah kayak harus istirahat karena nanti aku jaga gitu. Tapi yang aku rasain ini nggak sama kayak yang lain, karena ada teman aku yang lebih suka jaga malam, karena jaga malam lebih cuan. Biasanya jaga malam ada insentifnya ya kan, dibanding jaga pagi doang gitu. Jadi setiap orang beda-beda, dan menurut aku kita bisa tahu apa yang kita suka, apa yang kita nggak bisa tolerate itu dari ngelakuin gitu. Dan dengan kerja ini aku juga bisa perhatiin orang-orang di sekitar aku. Jadi aku dulu suka kayak perhatiin spesialis-spesialis yang kerja di rumah sakit bareng aku. Kayak aku merhatiin nih, kayak kalau di konsul tuh mereka kayak baik nggak sih, atau berusaha kabur, atau berusaha mereka melempar tanggung jawab ke dokter lain, karena itu kejadian ya, kayak ada gitu kayak dokter-dokter yang nggak suka jadi DPJP, maunya dikonsulin aja gitu-gitu kan. Jadi aku melihat hal kayak gini dan aku jadi mikir apakah worth it untuk sekolah residen selama 5 tahun dengan gak digaji, ataupun kalau digaji kecil, dan nanti end up setelah lulus dan kerja itu jadinya hidup kayak mereka gitu. Itu pertimbangan aku dulu. Nah, terus setelah aku ngerasa apa yang aku suka dan aku nggak suka, aku coba-coba cari research ya, sama kayak Duyan dan Alvin tadi. Research, cari apa sih yang ada di luar sana, opsi apa sih yang aku punya. Itu setelah research, ya tentu harus buat keputusan ya. Ini kadang untuk beberapa orang ada yang susah gitu ya, kayak nggak bisa nih suka semuanya atau nggak ada yang disukain. Tapi sebelum kita bikin plan, memutuskan mau kemana itu penting supaya plannya lebih tailored gitu ya, lebih jelas, dan
tentu bikin backup plan itu juga perlu. Terus kemudian kenapa Swedia, kenapa Karolinska, dan kenapa Health Informatics. Jadi aku memilih sesuatu tuh benar-benar murni dari aku suka atau enggak. Jadi aku nggak kayak Alvin, aku nggak terlalu suka research. Aku sukanya yang praktikal gitu, kayak aku jadi dokter karena aku kebayang gitu dulu aku jadi dokter tuh ngapain gitu. Dan buat aku health informatics ini kayak aku ngerti, oh oke, nanti aku belajar IT, kayak oke ada coding, oke ada standarisasi. Ya mungkin nggak konkret gitu ya. Aku kayak dulu aku juga nggak tahu standarisasi itu maksudnya gimana sih. Standarisasi itu ada apa aja sih? Aku juga nggak tahu. Aku baru tahu setelah aku di sini gitu. Tapi buat aku itu lebih kebayang dibandingkan misalnya kayak bioentrepreneurship. Dulu aku kayak bingung gitu kayak kalau bioentrepreneurship itu belajarnya apa ya, bisnis. Tapi kalau bisnisnya kayak gimana kalau di kesehatan gitu. Jadi kayak pilih kalau buat aku penting gitu untuk memilih sesuatu yang aku bisa bayangin gitu. Dan aku oke dengan IT, jadi kayak aku pilih health informatics. Terus kenapa KI? Karena aku bisa memenuhi requirement yang KI minta gitu. Karena health informatics ini kan lumayan lompat agak jauh ya dari medis. Jadi apa? Ada beberapa univ lain yang punya jurusan health informatics, tapi mereka minta untuk pengalaman coding, di mana aku nggak punya sama sekali. Sedangkan di KI itu diperbolehkan. Maksudnya mereka mau menerima orang-orang yang dengan background murni medis tanpa keahlian coding sama sekali. Jadi aku putusin untuk KI, dan kenapa Swedia? Karena KI ada di Swedia. Jadi buat aku lebih penting programnya gitu ya. Jadi aku nentuin programnya dulu, yang aku mau apa, terus aku ngelis univ mana yang punya program ini, dan aku cari yang requirement-nya aku bisa penuhin. Karena kayak Alvin bilang, daftar-daftar itu kan juga bayar ya, jadi semakin kita terfokus, semakin lebih baik. Nah, ini untuk KI, ada websitenya, ki.se, dia punya list master degree yang dia punya apa, semuanya diajarkan dalam bahasa Inggris untuk master programnya. Dan di KI itu nanti kayak Duin bilang, nanti daftarnya tetap lewat University Admission, tapi KI itu lewat CV form. Jadi nanti CV form ini bisa di-download dari website KI, nanti di-upload di University Admission. Terus beberapa tips, cuma diri kita sendiri yang bisa bikin kita sekolah di luar negeri. Kayak emang harus kita yang jadi motornya. Dan ini ya semua sama sih pesannya kayak dari Mas Duyan dan Mas Alvin, kayak kita harus riset ya, kita harus research supaya tahu di luar sana ada apa. Jangan lupa tanya, ask for advice dan ask for help kalau merasa butuh, jangan stres sendiri. Dan kadang kita perlu just do it, kayak planning itu bagus, tapi kayak kadang kita perlu langsung memulai melangkah, karena kalau nggak bakal kejadian. Sama jangan lupa berdoa. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Ya, makasih Mbak Uzo. Jadi teman-teman, kalau yang bisa saya rangkum adalah Mbak Ozo ini memutuskan untuk merasakan semuanya ya Mbak Ozo ya. Merasakan setelah kuliah apa, bekerja apa, observasi lapangan segala macam. Baru beliau memutuskan oke, aku S2 aja. Dan kelebihan S2 di Swedia atau di KI adalah pilihannya banyak ya Mbak Ozo dibandingkan dengan di Indo. Mungkin lebih apa, banyak yang unik gitu. Oke, bagus. Makasih. Makasih sudah membuka pikiran tentang Karolinska juga. Nah, ini untuk teman-teman nih yang punya pertanyaan, eh, ada yang mau ngobrol langsung nggak? Atau kayak ngomong langsung, atau mungkin pemateri bisa melihat di sini sudah beberapa ada pertanyaan. Wait, karena belum ada yang raise hand kayaknya ya. Kita coba tanya dulu ya ini. Ada Mas Aryo Wicaksono dari Bandung. Beliau tuh minat di electrical engineering. Jadi pertanyaannya adalah apakah di Swedia ada batasan umur ijazah maksimal 10 tahun seperti di Denmark, dan apakah dengan usia ijazah yang sudah tua akan menjadi hambatan dalam pengajuan RP? Ayo, gimana nih teman-teman? Mungkin aku bisa bantu jawab kali ya Mbak Grace ya. Ya, boleh. Ini kan batasan umur ijazah, maksudnya umur ijazah S1 ya. Kalau menurut saya pribadi sih nggak ada. Oke. Karena
Jadi gini, saya itu lulus dari UI 2012, saya baru masuk 2023, which is 11 tahun. Jadi nggak ada batasan umur ijazah seperti itu. Untuk daftar ataupun untuk hambatan dalam pengajuan RP, Residence Permit itu nggak ada. Paling itu aja sih. Hmm, oke. Teman-teman yang lain ada yang mau nambahin atau gimana? Aku juga punya teman sekelas yang lanjut S2 ini setelah dia kerja 20 tahun. Jadi umur dia udah 50 tahun dan pasti ijazah S1-nya udah 20 tahun lebih karena dia kerja jadi dokter selama 20 tahun. Jadi kayaknya emang nggak ada batasannya. Hmm, iya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ada dari Mas Tegar, beliau tuh dari Banjarbaru. Minatnya, wah, Nuclear and Practical Physics. Pertanyaannya adalah, apakah kemungkinan diterima di jurusan terutama Uppsala University yang pindah jurusan kecil? Sama seperti Mas Alvin, saya mempunyai, oh oke, sama yang punya passion riset, boleh Mas Alvin? Oke, ya mungkin kalau dari saya yang bisa saya kasih sedikit gambaran juga adalah biasanya setiap program itu ada ininya kan, ada prerequisite-nya untuk masuknya kayak pas nanti teman-teman cek di program requirements-nya biasanya adalah misalnya English level 6 gitu kan, dari IELTS-nya itu 6,5 something. Kemudian dari kredit mata kuliahnya itu penting buat di Swedia menurut saya. Ya menurut saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain itu agak susah untuk ditawar. Misalnya kalau kayak di saya harus 90 kredit biologi atau misalnya pilihan keduanya adalah misalnya 60 kredit biologi dan 30 kredit sisanya bidang lain kayak chemistry gitu. Jadi dari situ nanti teman-teman bisa cek dari transkrip akademik teman-teman. Nah itu dilihat kira-kira masuk nggak jumlah kreditnya sama prerequisite-nya gitu. Semoga itu membantu. Thank you. Oke. Ini ada pertanyaan buat Kak Ozo dari Mel dari Jakarta. Dia nanya, dari background kakak yang di bidang kesehatan, kira-kira mata kuliah apa yang challenging di Health Informatics? Makasih Mel atas pertanyaannya. Untuk mata kuliah yang challenging, mungkin yang berkaitan dengan computer science kayak belajar coding gitu-gitu lebih challenging ya, karena nggak punya background di situ. Tapi di satu sisi juga menarik karena kayak setelah 6 tahun lebih, akhirnya belajar hal lain selain hal kedokteran. Jadi mungkin challenging tapi di satu sisi juga menyenangkan. Oke. Oke. Ada dari Mbak Anissa, dia dari Pekanbaru nanya, apakah aplikasi universitas lebih mempertimbangkan berdasarkan pengalaman atau jurusan ketika S1? In case kebetulan saya jurusan apa? Nutrition, tapi pengalaman kerja lebih ke public health. Tuh, ini aku. Eh, Setahu aku sih kalau Iya, KI dia ada list ya, kayak iya. kalau mau daftar tuh harus punya ijazah apa kayak tadi Alvin bilang Hmm. gitu ya, ada prerequisite-nya. Dan apa ada motivation letter yang kita perlu bikin kalau kita mau submit CV. Jadi yang penting motivasi kita itu kuat karena setahu aku di KI itu diverse background. Jadi bahkan kalau jurusan aku jelas ya health informatics ada IT ada medis. Tapi kayak di jurusan health economic gitu, itu ada mahasiswa dengan jurusan dia dulu S1-nya political science. Jadi dia bahkan nggak dari health gitu. Jadi mereka terbuka itu selalu mereka nggak strict kayak kayak Universitas Indo mungkin lebih picky ya. Cuma kalau di sini asal kita bisa memotivasi pilihan kita itu mereka biasanya akan oke. Dan tentu ditunjang sama interest ya. Jadi kalau memang interestnya ke arah suatu bidang mungkin akan lebih bagus kalau punya sertifikasi di situ atau pekerjaannya memang di situ kayak gitu. Bener, bener banget. Jadi karena aku di Public Health KI, bisa aku bilang bahwa di dalam kampus kelas itu tuh banyak banget orang. Tetapi mungkin ketika mereka menjurus, ketika bekerja, ketika mereka melakukan riset atau apapun, itu sudah menjurus ke Public Health, itu sangat membantu juga. Gitu. Oke, selanjutnya dari Mas Ihsan dari Jakarta. Ini KTH kayaknya dari untuk Mas Duyan ya. Apakah jurusan S1 dengan S2 yang tidak selalu align? Dia itu S1-nya Engineering Physics, S2-nya rencananya Cyber Security. Dapat dikonsider dengan online course dan pengalaman kerja. Kerjanya di bidang digital forensik. Soalnya di KTH admission ada opsi recognition. Oke, mungkin
Selamat siang, Mas Isan. Saya coba jawab ya. Em, Harusnya nggak masalah sih, Mas, untuk seperti ini. Misalkan S1 dan S2-nya. Tapi Mas mesti double check lagi. Contoh, tujuan Mas adalah cyber security. Mas lihat ke cyber security, biasanya tiap jurusan itu punya requirement beda-beda. At least misal cyber security. Misalkan untuk Mas bisa kuliah cyber security, masternya, misalkan Mas butuh sudah pernah ngambil misalkan coding class atau nggak apa mata kuliah coding di S1. Nah, itu Mas bisa tunjukkan. Biasanya dan itu tuh beda-beda. Either bisa Mas tunjukkan dari transkrip nilai Mas atau Mas bisa tunjukkan dari em, registration course atau segala macam atau Mas misi esai. Itu masih macam-macam. Tapi at least menurut saya harusnya bisa. Thank you. Oke. Thank you Mas Duyan. Teman-teman kayaknya kita lebih enak kalau misalnya ngomong langsung. Coba kalau ada yang mau raise hand dulu, kita bisa interaksi, jadi lebih interaktif. Jadi kita juga bisa kenal, siapa tahu salah satu dari sini ada yang ke Swedia, jadi kita bisa ngobrol gitu. Ada nggak? Ah. Belum ada ya? Oke deh. Oh ada, Mbak Husnul Khotimah. Silahkan Mbak Husnul Khotimah, silahkan. Hai semuanya, maaf ya aku off cam. That's okay, nggak apa-apa. Izin tanya untuk semuanya, semoga dimudahin ya buat jawab pertanyaan. Aku Sumati Maulandari dari Jakarta, jurusan yang diminati program Magister Akuntansi dan Manajemen Keuangan di Universitas Stockholm. Mau tanya untuk akreditasi jurusan yang aku pilih itu apakah A atau B ya? Atau kita bisa cari di mana ya? Kan kayak di Indonesia tuh ada ban PT akreditasi kayak gitu kan. Nah, terus untuk pertanyaan yang kedua, aku kan udah searching di website yang disaranin tuh sama Mas Duyan, sama Mas Alvin. Ada persyaratan yang aku cari itu untuk jurusan yang aku pilih, gelar sarjana 180 kredit. Itu maksudnya apa ya? Terus 60 kredit administrasi bisnis atau setara. Bahasa Inggris 6 atau setara. Itu aku masih bingung sih untuk persyaratan yang ada di websitenya. Terus semoga dari PPI Swedia bisa bikin ada seminar tutorial gimana sih dari awal sampai akhir lulus sampai udah mulai perkuliahan. Semoga bisa kayak gitu. Jadi untuk masyarakat Indonesia yang pengen banget dapat beasiswa dari Swedia, kita udah ada gambarannya gitu. Jadi kita nggak nanya ke orang lain atau apa, jadinya lebih tepat gitu. Semoga aja. Terus untuk kan kalau misalnya kita udah selesai kuliah tuh ada tesis ya. Nah, di tesis itu kan pasti kita ada disuruh verbatimnya. Kira-kira sarannya apa ya untuk teman-teman alumni ataupun yang masih kuliah? Terus untuk IELTS di Jakarta, dulu teman-teman pernah bayar berapa ya? Terus berapa lama bisa saran dan masukannya kah? Maaf ya aku tanyanya banyak. Terus untuk selanjutnya tuh kalau udah diterima kita, terus kita lakuin apa ya? Karena aku banyak tanya gini karena ini kayak pengalaman pertama aku gitu Mbak Grace. Terus untuk fee-nya, fee kita misalkan daftar, aku kan yang sesuai jurusanku tuh yang accounting. Itu kira-kira berapa ya fee-nya yang harus kita keluarin uang pendaftarannya. Terus untuk background aku tuh dulu kuliah S1 Administrasi Perpajakan, eh, dan juga aku juga ada pengalaman kerja di perbankan sebagai internal audit selama 14 tahun. Dan menurut kalian itu jurusan aku udah cocok kan atau gimana? Mohon sarannya ya. Terima kasih semuanya. Semoga Wah, Allah berkati. makasih Mbak Husnul. Oke, em, mungkin kita bisa bagi empat kali ya. Jadi mungkin aku akan coba menjawab untuk fee. Untuk fee itu semua sama ya teman-teman ya. Mas Dian, Mbak Uzo. Jadi semuanya sama. 900 sek untuk sekali kita bisa dapat 4. Kalau nggak salah tadi Mas Alvin tadi juga udah ngomongin itu sama Mas Dian. Terus untuk IELTS, oh IELTS itu sekarang mungkin ada kenaikan harga. Nanti coba dilihat dari institusi
yang melakukan IELTS-nya sendiri. Untuk yang lain coba boleh siapa? Mbak Uzo atau Mas Dian? Kalau nggak salah tadi pertanyaan yang Mbak Husnul ada di kolom chat. Kalau tiba-tiba ada yang kelewat. Aku coba jawab yang buat kredit. Buat kredit itu setahu aku kalau at least di ijazah aku ya, ijazah FK aku tuh ada gitu kayak jadi course aku misalnya course apa ya, cardiovascular disease gitu ya. Course tentang kardiovaskular ada berapa kredit, nilai aku berapa, hasil akhir IPK yang berpengaruh ke IPK aku berapa. Jadi untuk kredit tuh sebenarnya bisa dilihat di ijazah Mbak sendiri. Aku nggak tahu ya kalau jurusan Mbak dulu ada atau enggak, tapi mungkin bisa dicek dulu ijazahnya. Habis itu tinggal dibandingin aja kreditnya sesuai nggak sama yang diminta di website universitas gitu. Terus aku ini juga dapat sekolah aku di KI ini pertama kali aku nyoba, jadi aku juga dulu bingung-bingung, dan karena aku bingung-bingung, kebetulan aku ada tabungan, jadi aku kayak pakai jasa orang yang bantuin aku untuk bisa daftar-daftar. Mungkin bisa di Google aja, setahu aku ada banyak jasa-jasa kayak gitu, jadi itu bisa ngebantu Mbak. Karena Mbak kayaknya bingung banget, jangan lupa, jangan bingung aja, tapi juga dilakuin. Tapi ya itu, banyak jasa-jasa kayak gitu yang mungkin bisa ngebantu Mbak dengan lebih profesional gitu ya. Yang lain tuh ada yang mau nambahin? Mungkin ini ada informasi sedikit untuk universitas di Eropa, mereka kan pakai ECTS. Jadi satu ECTS itu teman-teman adalah 2/3 atau 0,67. Nah, SKS sendiri itu sama dengan 1,5 ECTS. Jadi 1,5 ECTS sama dengan 1 SKS. Jadi nanti boleh dikalkulasikan sendiri kalau misalnya di Swedia minta berapa ECTS untuk kita align-nya ke SKS kita. Mungkin kita akan lanjut dulu ya ke teman-teman yang lain. Ada Mbak Widianti, monggo silakan. Ya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Pertanyaannya gini, sebelumnya saya itu sudah pernah cari-cari untuk beasiswa yang bukan Swedia. Yang kemarin saya cari dan apply itu yang Rumania sama GKS. Rumania dan GKS itu kan tidak mempersyaratkan IELTS karena memang rencananya kan kalau kita lolos beasiswanya kita kan ada kelas bahasa. Nah, kalau di Swedia saya tuh kemarin cari-cari itu mempersyaratkan IELTS. Kira-kira ada nggak apa ya beasiswa yang seperti yang di Rumania ataupun di Korea gitu? Atau semuanya memang wajib IELTS gitu? Karena semua program itu akan dilaksanakan menggunakan bahasa Inggris. Begitu aja. Terima kasih. Baik, makasih Mbak. Silakan dari teman-teman kalau ada yang mau menjawab. Mas Alvin mungkin? Kalau misalnya beasiswa yang model sistem pendaftarannya setara kayak gitu, saya kurang paham. Kayaknya sih nggak ada ya, karena kalau dari teman-teman di Swedia sendiri rata-rata adalah S2-nya dengan LPDP atau misalnya dengan SISGP yang dari pemerintah Swedianya. Kemudian ada juga yang mungkin dari beasiswa dari universitas yang biasanya cover tuition fee atau uang UKT, sama yang self-funded. Dan berbagai macam funding pilihan itu mensyaratkan sebenarnya IELTS ya. Karena kalau misalnya pun teman-teman daftar yang dari pemerintah Swedia yang SISGP itu setahu saya teman-teman harus daftar dulu ke universitasnya gitu. Karena kalau nggak salah pembukaannya itu setelah pendaftaran universitasnya tutup terus baru baru buka beasiswanya. Kayaknya kayak gitu. Boleh dari teman-teman yang lain kalau ada yang mau menambahkan. Udah, cukup. Oke. eh ini ada, aku manggilnya Kak Givo aja ya, soalnya aku nggak tahu cewek atau cowok. Kak Givo Aulia, silahkan boleh ditanyakan. Oke, terima kasih Mbak Grace. Saya cowok kebetulan. Halo. Mohon maaf tidak bisa buka videonya. Baik, Ya, Mas. pertanyaannya adalah saya sudah coba searching ya di University Admission ya. Untuk persyaratan dari Indonesia itu kan S1 harus lulusan dengan 144 SKS minimal. Nah, kondisinya saya itu
lulus D3 dari jurusan Teknik Komputer, kemudian lanjut program ekstensi jurusan Ilmu Administrasi Negara. Ini memang agak berbeda sekali nih antara D3 dengan S1. Dan S1 saya itu hanya karena program ekstensi hanya 109 SKS. Nah, kalau misalkan kondisi seperti ini, apakah saya harus submit apa ijazah D3 dan S1 meskipun itu berbeda ya. Dan di dalam ijazah S1 saya itu sebenarnya tercantum 36 SKS sisanya itu di program D3 saya sebelumnya meskipun tidak di list nilainya mana saja yang dimasukkan gitu. Cuma dalam ijazahnya hanya tertera 109 SKS. Kemarin saya sudah coba untuk email ya ke University Admissionnya untuk seperti ini tuh case-nya bagaimana, tapi belum ada balasan sebenarnya. Nah, saya pengen tahu apakah ada kondisi yang seperti ini. Kemudian bagaimana yang harus saya coba ini kan? Karena gini, di dalam kalau D4 ya kalau saya nggak salah itu harus mensubmit juga yang ban PT ya untuk akreditasi. Apakah kondisinya saya harus submit juga untuk program D3 saya dan juga S1 atau seperti apa? Atau mungkin sudah pernah ada case yang seperti saya ini begitu. Mungkin Mas dan Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mas Kivo. Itu dulu. Terima kasih banyak. Ya, um, buat teman-teman, Mas Alvin, Mas Duyan, Mas Ozo lagi, Mbak Ozo, ada Kayaknya di antara kita nggak ada yang nggak punya. ada D3 ya? Iya, Iya. semangat Mas Givo. Tapi menurutku ini sih untuk di university admission ya. Coba aja Mas apply dulu, di apply di dokumennya disubmit aja semuanya, lalu bisa dikasih notify ada note-nya. Hmm. Di situ dijelaskan harusnya sih kayak gitu aja. Hasilnya resultnya jujur kayaknya di antara kita nggak ada yang punya pengalaman kayak gitu ya. Ya, Iya. aku juga mau nambahin sedikit. Ini juga jawab Kaputu Adit ya di chat. Ini juga sama D3, D4. Ini background apa akademisnya. Cuma mau nambahin kalau teman-teman sekelas aku nih di kelas aku itu banyak yang udah punya master lain sebelum ngambil master di Health Informatics atau itu pengalaman kerjanya udah 20 tahun lebih atau bahkan ada yang udah dokter terus dia mau ngambil master lagi. Jadi eh, apa ya kayak aku nggak tahu bisa atau enggaknya tapi mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan kalau saingannya itu mungkin eh, punya yang jauh lebih tinggi gitu. Aku nggak tahu sih ini gimana tapi maksudnya tapi aku setuju sama Duyan kalau dicoba aja, dicoba submit aja karena nggak pernah ada salahnya dan ya jadi tahu juga kan nanti bisa berhasil atau enggaknya kan yang menentukan univ bukan Iya. kita Iya. gitu. Kalau menurut aku sih nggak ada salahnya dicoba kalau memang tertarik dan punya pengalaman yang sesuai. Iya, bener. Kalau aku sendiri waktu daftar tuh setelah ada CV-nya, aku jelasin pakai satu PDF PowerPoint. Aku kalkulasikan semua ECTS dengan SKS yang membuktikan bahwa aku eligible untuk daftar gitu. Jadi aku membuktikan bahwa aku sudah menghitung ECTS-nya dengan SKS gitu. Oke, ada Mas Tegar, boleh? Silahkan pertanyaannya. Halo, eh, Halo. perkenalkan nama saya Tegar. Untuk yang jurusan yang diminati, saya tertarik di bidang fisika untuk spesialisasi nuklir dan fisika partikel yang tadi Oh juga. iya. Kebetulan saya ingin bertanya kembali ya untuk Mas Alvin, kan saya sudah ada buka untuk website Uppsala University, ada keterangan yaitu untuk also require 75 kredit di bidang fisika. Sedangkan saya memiliki background di teknik elektro. Apakah untuk yang 75 kredit fisika itu dari elektro saya itu kan ada yang saya ini bingung membedakan antara yang ke teknikal atau yang ke fisikanya. Sedangkan untuk teknikal untuk elektro sendiri kan memang di bidang fisika dia itu. Apakah itu bisa termasuk dicantumkan itu apakah aman untuk pindah jurusan? Apakah tidak? Terima kasih. Oke, thank you Mas Tegar, salam kenal. Eh, I think jawabannya bisa iya dan bisa enggak gitu karena kembali lagi satu saya bukan orang fisika, kedua juga yang menentukan kelulusan adalah pihak dari universitas. Mungkin Mas Tegar bisa tanya juga ke misalnya ketua departemennya atau pasti ada contact person yang untuk apply di jurusan itu, yang tapi yang pihak universitasnya ya, bukan yang university admissions. Mungkin bisa dicoba ditanyakan gitu. Kalau Eh, memang masih Mas, penasaran banget gitu. kira-kira iya,
Kira-kira apakah dengan kata hmm, ada salah satu pembicara tadi yang apakah kita mempunyai motivation letter atau bahkan rekomendasi dari atasan? Kebetulan saya kerjanya kan memang di bidang tenaga listrik, jadi ya mungkin ada menambah nilai tersendiri seperti yang dikatakan beliau tadi. Apakah tidak berpengaruh? Oke, motivation letter tentunya berpengaruh sih menurut saya tetap berpengaruh. Untuk rekomendasi, coba cek lagi apakah memang dibutuhkan atau enggak. Karena dulu saya juga sempat udah heboh cari rekomendasi, tapi ternyata memang dari kampus emang nggak butuh gitu. Jadi coba dicek aja lagi gitu. Kalau seingat aku rekomendasi itu diminta buat beasiswa, tapi untuk pendaftaran kampusnya sendiri enggak, kalau di KI ya. Ya, benar sekali. Dibaca apakah butuh rekomendasi letter. Kalau enggak, kita udah buang-buang waktu minta sama atasan, sama relasi semuanya. Padahal nggak dibutuhkan, sia-sia. Baik, Oke, terima kasih banyak. iya Mas Tegar, makasih. Untuk yang selanjutnya ada Mas Muhammad Rizky. Silakan Mas, pertanyaannya. Ya, halo. Ya, saya Budi. Oke, Basic Mas saya Budi. dari kedokteran. Cuman saya udah magister di Indonesia. Jadi mungkin bisa sharing tentang eh, apa tuh itu PhD di KI seperti apa gitu. Untuk Mbak Grace atau Mbak Ozo mungkin bisa sharing. Ya. Aku kurang tahu ya kalau PhD, tapi setahu aku kalau Oh, PhD di Swedia itu kan kayak kontrak kerja ya. Jadi kita bukan cuma hmm, student, tapi kita kerja hmm, karena kita digaji dengan kayak minimum gajinya Swedia gitu. Nggak minimum sih, maksudnya hmm, dapat gaji gitu kan. Iya. Dan setahu aku, ini aku tahunya dari Stockholm University ya, karena itu jadi biasanya mereka punya lowongan, jadi mereka akan share lowongan PhD itu, terus tinggal apply aja. Jadi kayak apply kerja jatuhnya Hmm, hmm, hmm. kayak gitu. Dan PhD tahu apa aku sih namanya itu ya? gimana? Ada yang itunya ya, informasi si supervisornya itu membuka lowongan itu ya, Mbak ya. Ya, jadi kalau Hmm. PhD di Swedia itu setahu aku mereka buka kayak mereka buka lowongan kerja gitu. Butuh researcher Hmm. untuk PhD di bidang ini kayak gitu. Oh. Untuk website aku nggak tahu. Mungkin bisa coba di search di website KI kalau memang tertariknya ke KI. Hmm. Terus tadi aku mau ngomong apa ya? Aku lupa. Oh, sama kalau setahu aku PhD di Swedia, at least di Stockholm University ya yang aku tahu. PhD di Stockholm University itu nggak bisa dengan LPDP karena LPDP itu eh, biayanya nggak mumpuni, nggak sesuai dengan standar Univ Stockholm Swedia. Jadi walaupun dari eh, teman aku yang yang PhD di Stockholm University itu dia bilang kayak kalau cuma sumber dananya dari LPDP mereka akan menolak karena nggak sesuai dengan standar kayak Hmm. gitu. Ya. I see. Mbak Grace mungkin bisa sharing. Oh, oke. Aku sih lebih banyak ada teman yang dari KI Master terus lanjut ke KI PhD, tapi sama dengan Mbak Ozora. Jadi mereka itu antara si supervisornya sudah mendekati studentnya atau studentnya sudah mendekati supervisornya, atau mereka buka lowongan di websitenya sendiri. Jadi ya pokoknya kayak lowongan kerja gitu bener. Karena di sini PhD tidak membayar, tapi digaji. Gitu Mas Rizky. Oke, makasih Mbak Grace, Mbak Ojo. Ya, makasih. Oke, aku mungkin mau Oke, nambahin dikit nambahin. untuk PhD. Jadi memang by Swedish law, setahu aku memang untuk lowongan PhD itu wajib ditayangkan di Hmm, website gitu. Harus harus terbuka gitu intinya iya, gitu. Jadi untuk yang mau cari PhD bisa cek masing-masing web kampus. Ya, university-nya terus lihat job offers-nya ada nggak untuk PhD student mm-mm, gitu. benar. Ya, makasih Mas Alvin. Makasih ya Mas Budi. Untuk selanjutnya ada Mbak Avita Puspa. Silakan Mbak. Halo kakak-kakak semuanya. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Kenalin, nama aku Avita. Background S1 aku itu dari Computer Science. Terus untuk tujuan Master S2-nya itu aku pengen untuk ke jurusan Human Computer Interaction di KTH atau di Uppsala University. Terus aku paling pengen nanya apakah di KTH atau Uppsala University ini ada kesempatan untuk kita intensif mungkin di akhir semester sebagai eh,
tesis atau apa gitu, atau terus apakah kalau misalnya berarti kakak-kakak yang mendaftar jalur LPDP ini eh, itu mendaftar jalur non LOE ya, karena kan kalau misalnya aku lihat pengumuman untuk di Swedish University-nya itu 21 Maret ya. Terus kalau misalnya LPDP itu kan pendaftarannya udah di Februari udah tutup gitu. Terus pertanyaan ketiga, em, sesusah apa sih Swedish Scholarship itu? Soalnya katanya kayak setiap tahunnya kalau dari Indonesia tuh cuman bisa satu atau dua orang yang tembus gitu. Terus em, pertanyaan yang terakhir nih, sedikit kontroversial soal eh, kemarin itu kan ya di Swedish itu ada kayak kejadian yang pembakaran Al-Quran yang gitu-gitu. Nah, apakah sebenarnya Swedia ini negara yang cukup aman untuk Muslim tinggal gitu? Terus makannya apakah kayak supermarketnya ada yang khusus halal yang gitu-gitu? Paling thank you, Kak. Makasih. Mungkin karena saya ibu-ibu, saya jawab yang supermarket dulu kali ya. Jadi kalau untuk supermarket, meskipun saya Kristen, tapi saya juga punya banyak teman Muslim. Ada namanya Matt Walden. Jadi santai. Di sini juga banyak Muslim, banyak banget Muslim di sini. Jadi Swedia cukup toleran, cuma satu dua oknum yang kayak gitu kok. Jadi aman aja ke Swedia. Mungkin pertanyaan yang lainnya, Mas, dari ibu-ibu udah selesai. Bisa dijawab. Oke, human computer interaction iya. Jadi di Uppsala tuh ada tahun ini tahun ini tahun ya tahun ini lulus beliau itu dia ngambil program itu dan memang ambil internship sat- satu semester mungkin mungkin nggak satu semester setengah semester lah satu period gitu itu bisa gitu. Mas Alvin sendiri hidup di Swedia selama ini bagaimana terasakannya? Oh iya aman-aman aja sih. Saya jujur saya juga ini pas pertama kali saya masuk di Swedia ya kebetulan memang jurusan saya itu banyak Swedishnya sebenarnya. Dan waktu itu saya masuk, saya terbuka banget. Saya bilang saya Muslim ya udah mereka nggak peduli. Maksudnya ya udah gitu. Itu urusan kamu. Exactly. Gitu. Ya. Mau nambahin juga masalah makanan karena orang di sini banyak yang dietnya spesial gitu ya. Mereka vegan, mereka vegetarian. Jadi untuk kayak kalau lagi kumpul dan kamu maunya makanan halal itu nggak masalah kayak kalau kamu komunikasiin dari awal. Hmm, Saya mau nambahin yang perihal aman atau tidaknya sebagai Muslim. Muslim Hmm. di Swedia aman-aman aja kok. Jadi di sini contohnya deh saya di Stockholm juga ada banyak tempat ada banyak masjid cukup banyak maksudnya dibanding Indonesia ya nggak terlalu banyak nggak sebanyak itu tapi ya kita bisa ke masjid atau segala macam lalu sehari-hari misalkan teman-teman mahasiswa saya yang mungkin yang perempuan yang berkerudung kan kalau cowok nggak kelihatan ya muslim atau enggak kalau yang perempuan berkerudung juga kalau misalkan di kampus ataupun di mana ini mereka orang Swedia generally cukup ini kok cukup apa namanya cukup ramah jadi nggak akan langsung apa namanya tiba-tiba diomongin nggak enak atau segala macem. Tentu memang ada, tentu memang ada, tapi itu secara presentase sangat kecil sekali. Dan itu kan nggak mungkin kalau saya bilang oh nggak ada yang kayak gitu tuh nggak mungkin. Pasti ada aja yang kayak gitu. Cuman bagi teman-teman yang udah setahun di sini, yang misalkan berkerudung perempuan, saya coba tanya ini juga hampir semuanya ngerasa nggak pernah ada bad experience kok, baik di kuliah, baik di umum, jalan-jalan di transportasi segala macam nggak ada yang ini. Gitu sih paling. Thank you. Benar, kalaupun di KI itu kayak ada prayer room, tapi meditation room ya, Mbak Uzo ya. Cuman ketika teman-teman yang kita tuh dulu aku punya banyak teman Muslim di satu kelasku. Jadi kalaupun mereka mau sholat waktunya, mereka bisa pakai group room santai aja. Dan teman-teman yang lain juga toleran kok. Untuk SSGP tadi kayaknya udah dijawab belum ya? Kayaknya Ya, aku Belum. bisa bantu jawab kalau SSGP karena ya, kebetulan alhamdulillahnya aku uh, dari SSGP juga beasiswanya. Sebenarnya kalau ditanya susah atau gampang ya tergantung
rezeki juga ya sebenarnya. Kalau konsep dari SSGP adalah ikuti instruksinya sesuai dengan apa yang diminta gitu. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan. Karena ini adalah seleksi based on documents. Terkadang banyak teman-teman yang aku coba review kemarin, dia minta bantu tolong review, mereka banyak yang aku temukan itu melebih-lebihkan apa yang diminta gitu. Misalnya disarankan atau diwajibkan untuk menuliskan maksimal tiga apa pengalaman kerja. Tapi karena mereka ingin terlihat lebih hebat dalam tanda kutip untuk aplikan-aplikan lainnya, ditambahkanlah tuh 4 gitu. Padahal sudah jelas-jelas disampaikan bahwa maksimal 3 gitu. Nah, hal-hal terkadang itu hal-hal sepele, tapi itulah yang membuat kita itu terlihat tidak membaca instruksinya gitu. Jadi kalau memang ingin berniat untuk apply SSGP, baca lagi instruksinya berulang-ulang dan ikuti semua saran yang diberikan oleh panitianya. Sisanya insya Allah lulus gitu. Terkait juga kehidupan Muslim, aku juga ingin menambahkan bahwa Muslim di Swedia itu bukan hanya orang-orang Indonesia, tapi banyak dari Timur Tengah gitu. Jadi nggak usah khawatir akan hal itu gitu. Karena dan karena kebetulan kelasku itu banyak yang Swedish, mereka juga bukan orang yang religius ya. Jadi kayak apa ras, terus etnis, agama itu nggak jadi masalah sama mereka gitu. Jadi be yourself. Yap, makasih Mas Iqbal. Kira-kira ada yang mau nanya langsung lagi? Kakak, aku boleh open mic nggak? Boleh, boleh, boleh. Makasih, Kak. Oke. Jadi sebelumnya makasih buat Kak Anggia. Jadi udah dijawab tadi sama Kak Anggia di chat sebenarnya. Cuman mau nanya lagi sih Kak. Kan kebetulan aku mau apply-nya itu yang SISGP. Nah, cuman kan tadi udah dibantu jawab juga bahwa ternyata itu kalau S1 sama S2-nya nggak linear, itu terutama juga kalau di aku tuh ada requirements-nya juga itu harus ada business administration. Sedangkan aku S1-nya itu meteorologi. Jadi kayak science gitu, beda jauh banget. Nah, apakah nantinya itu lebih baik kayak ya udah aku ganti plan aja atau ya udah bisa diperkuat di personal statementnya atau motivation letternya gitu, atau ganti plan aja nggak usah ambil jurusan ini, ganti yang memang dia nggak ada requirement-nya dari universitasnya atau yang relate antara S1 dan S2-nya gitu sih Kak. Mungkin aku bisa saran coba ambil kayak online course di Coursera atau di Udemy gitu kan mereka biasanya bisa ya dapat sertifikat. Mungkin itu bisa salah satu jadi opsi kalau emang tertariknya tujuan S2 ke situ. Oh, oke Kak. Makasih ya Kak ya. Mbak Grace boleh bantu jawab juga nggak Mbak Grace? Oh, iya. Boleh Boleh. dikit aja. Untuk yang SISGP. Oh, Boleh. kebetulan, ya kalau aku kebetulan nggak SSGP, Mas. Nggak, Jadi, aku akan coba bantu jawab dulu. oh, I see. Sorry, sorry, sorry. Oke, Mas Vicky, Eh, silakan. Jadi kalau halo Mbak, saya Vicky, saya sama kayak Iqbal, salah satu award di SISGP. Jadi jangan khawatir sih kalau nggak linear antara program yang kita pelajari dengan kampus yang kita tuju. Selama kemudian memang ada semacam, kalau yang saya perhatikan daftar kampus tuh ada semacam hierarki ya. Jadi yang paling atas tuh tentu yang linear, pendidikan profesional dan S2-nya linear. Dia pengen daftar S2-nya tuh linear dengan pengalaman kerja dia, dengan pendidikan dia. Nah, yang di bawahnya itu ada eh, pendidikannya nggak linear, tapi profesionalnya pengalaman pekerjaannya linear gitu. Jadi jangan berkecil hati dulu, jangan takut dulu gitu. Karena kalau SSGP itu kuncinya bukan sebombastis apa CV kamu, tapi sekonkret apa pengalaman kerja kamu dengan S2 yang ingin kamu daftarkan dan itu berhubungan nggak dengan SDGs gitu loh. Itu sih. Jadi kayak sedikit aja mungkin kayak share-nya, aku akan share kayak dulu tuh pas saya keterima justru bukan karena saya bilang saya ingin merubah Indonesia, tapi saya pengen merubah desa Sinduadi Melati Sleman gitu. Jadi bukan sesuatu yang wah bombastis banget enggak. Jadi nah itu yang justru malah mereka cari karena tadi kata Mas Iqbal tidak dilebihkan, tidak kurang tapi konkret gitu sih Mbak. Gitu sih.
begitu. Oke, Mas. Berarti Mas kalau misalnya saya tetap di plan saya itu masih make sense ya. Jadi kalau misalnya oke S1 saya science tapi S2-nya saya ngambil international marketing and brand management tapi secara work experience-nya saya kerja di perusahaan yang memang lebih ke kayak market development gitu ngurusin brand dan ngurusin orang. Berarti masih make sense ya? Make sense karena jadi gini, kalau di luar negeri tentu yang paling pertama kali yang benar-benar di apa namanya dikasih kredit sama orang itu ketika memang pengalaman kerja kita sih Mbak, gitu loh. Jadi mereka benar-benar melihat pengalaman kerja kamu di mana nih, lamanya di mana. Itu yang mereka lebih anggap dibanding backgroundnya gitu. Tapi kalau memang linear kan lebih bagus lagi ya, lebih sempurna lagi gitu. Nah, cuma perhatikan aja biasanya yang namanya bisnis, MBA atau administrasi biasanya kan ada syarat tersendiri kayak tes-tes tersendirinya gitu loh Mbak. Biasanya dimanapun kampusnya pasti ada seperti itunya gitu. Oke, Mas. Makasih ya, Mas. Oke, makasih Mas Vicky, Mbak Dia. Ada lagi yang mau nanya langsung, teman-teman? Halo Kak, mau nanya, aku udah open mic. Oh ya, hai, hai, silakan. Ya, halo semuanya. Em, Enggak sih, aku cuma mau nanya aja, kalau misalnya eh, untuk proofread essay, apakah kalian juga menerima itu untuk proofread essay kita yang udah kita draft untuk SISGP yang Januari besok? Ya, Januari Februari. Itu aja sih nanya. Thank you. Gimana? Ada yang bisa jawab? Mungkin yang tadi Mas Vicky atau Mas um, siapa tuh? Mas Iqbal yang SISGP, kira-kira ada yang Eh, Secara profesional saya sebenarnya tidak membuka proofread ya, karena saya bukan seorang yang ahli untuk menulis esai. Tapi kalau memang nanti ketika websitenya sudah buka dan beasiswanya sudah buka dan waktu luang saya ada, saya insya Allah bisa bantu. Tuh. Nanti bisa di email atau di kontak di media sosial gitu. Jadi kita bisa tahu gitu aja. Yap, ya, thank you Kak. ya. Sama-sama. Mungkin karena kita juga masih mahasiswa yang di-accept oleh institusi, jadi kita sebenarnya nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Cuman kita berbagi pengalaman aja, gitu. Oke, ada yang lain kah? Teman-teman sambil nih pemateri juga lagi jawab-jawabin di kolom chat. Tapi kalau ada yang mau interaksi langsung, boleh banget. Oh, ada Mas Aryo, Mas Aryo. Silakan, Mas. Ya, halo. Nama saya Aryo Damani. Izin bertanya. Saya kemarin ada teman angkatan sebelumnya ya, yang baru masuk Agustus ini. Kemarin katanya ada satu yang nggak berangkat karena ditolak RP-nya. Apa sih? Ada syarat-syarat khusus nggak sih atau tips dan trik dalam pengurusan RP ke Swedia ini? Saya coba bantu jawab ya, singkat ya. Betul Mas, ada tips and triknya adalah jangan yang bisa Mas atau calon mahasiswa bisa lakukan adalah jangan sampai terlambat untuk ngurus RP. Itu aja sih. Lalu samakan first name, last name. Contoh, misalkan namanya Budi Pekerti Luhur. First name, itu samakan first name dan last name-nya di paspor, di University Admissions, di mana lagi ya? Sama di isian Migration Verket. Misalkan first name-nya Budi, last name-nya Pekerti Luhur. Lalu di satu sisi first name-nya Budi Pekerti, last name-nya Luhur. Itu yang membuat akan sedikit bermasalah. Paling itu aja sih. Satu, tepat waktu. Dua, diperhatikan first name last name-nya. Biar sama semua. Thank you. Baik, itu ya, Mas Aryo ya. Oke, Oke. thank you. Ya, mungkin terakhir pertanyaan dari Mbak Indah Silmia. Setelah itu nanti kita bakal tutup. Boleh, Mbak Indah? Halo, apakah suara aku kedengeran, Kak? Kedengeran, kedengeran. Oke, salam kenal kakak-kakak semua. Perkenalkan, aku Indah dari Kalimantan. Mau cerita sedikit dulu, sebenarnya background aku psikologi.
Aku udah lulus 2 tahun yang lalu dari 2022 dan rencananya mau berminat lanjut S2 ke Lund University di jurusan Service Management, tepatnya di retail. Kebetulan background aku psikologi, tapi aku kerjanya sekarang di retail gitu. Terus meneruskan usaha keluarga. Jadi kan aku ada baca di requirement ISGP itu, untuk salah satu dokumennya itu ada proof of work. Kalau sekarang kan aku kerjanya melanjutkan usaha keluarga ya. Lalu nanti yang aku bingungkan itu ke siapa minta proof of work-nya. Sedangkan kan kalau nggak salah aku juga ada baca nggak bisa dikasihnya dari keluarga gitu. Mungkin kakak-kakak ada pengalaman, boleh di-share. Terima kasih, Kak. Baik, ada ini SSGP lagi, kayaknya banyak peminatnya. Ada Ya yang bisa mungkin bantu? ya saya bisa bantu jawab. Ini mungkin sama halnya dengan orang-orang yang bekerja di eh, tadi Mbak, sorry, kerjanya di mana Mbak? Di retail Iya, Kak. usaha sendiri ya? Cerita. Iya, Kak. Ya, eh, banyak juga yang bertanya tahun lalu tentang hal yang sama. Eh, untuk membuktikan proof of work-nya itu bisa dilakukan juga dengan mitra kerja gitu, Pak. Jadi tidak tidak mesti selalu atasan, tapi juga bisa mitra kerja yang pastinya tidak memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga seperti itu. Sepengetahuan saya seperti itu. Bisa bisa dilakukan dengan mitra kerjanya yang Mbak sudah pernah kerjasama seperti itu. Oke. Uh, Mm-mm. Izin nanya sedikit lagi, Kak. Kan kebetulan kalau misalkan Rita kan terkait itu bisnis, Kak. Kan Mm-mm. kita setiap harinya bisa ketemu sales dan segala macam, distributor dan segala macam. Kalau misalkan minta ke mereka itu kira-kira apakah bisa, Kak? Maksudnya gimana, Mbak? Bisa apanya nih? Kayak misalkan minta proof of work ke mereka gitu, sama reference letter. Soalnya kan kita ketemu berbagai macam sales lah tiap hari gitu, dari perusahaan lain. Iya, sebenarnya bisa atau tidaknya tergantung dari mitra mbaknya ya. Yang pastinya jika mbaknya mempunyai hubungan baik dengan salesnya, mempunyai hubungan yang baik dengan mitra kerja mbak, saya rasa mereka pasti akan membantu untuk memberikan reference letternya sendiri. Karena eh, un- kalau Mbak sudah pernah baca requirements uh, dari SI, itu kan mereka tidak tidak ada menyebutkan secara spesifik mitra harus mitra seperti apa, harus atasan yang seperti apa yang yang bisa mengisi kan. Karena konsepnya adalah selama mereka mengetahui kapabilitas Mbak sebagai employee, maka siapapun itu bisa mengisi. Tapi memang alangkah baiknya ketika memang itu atasan kerja secara langsung. Jadi mereka lebih capable dan lebih tahu kualitas Mbak seperti itu. Oke, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih semuanya, Mas Duyan, Mas Alvin, Mbak Ozora, Mas Iqbal, juga tadi Mas Vicky ada yang bantuin jawab, dan mungkin ada teman-teman PPI Swedia juga yang di sini yang bantuin kita dari chat juga. Makasih sudah hadir juga teman-teman PPI Swedia. Dengan habisnya acara hari ini, habisnya pertanyaan dari teman-teman, semoga kami bisa membantu kegelisahan, mungkin bingung teman-teman mau pilih kampus yang mana, gimana caranya, awalnya gimana. Nah, mungkin uh, webinar ini adalah salah satu uh, pintu untuk melihat informasi-informasi tadi. Semoga nanti di tahun depan kita bisa ketemu di Swedia. Sebelumnya kita foto dulu, karena ada Mas Iqbal di sini yang minta foto. Ya, kita foto dulu. Boleh teman-teman kalau ada yang lagi bisa buka kameranya, silahkan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita nggak, nggak maksa ya. Oke, teman-teman. Ini ada tiga screen picture. Jadi ready terus nih. 3, 2, 1. Oke, yang kedua, teman-teman silahkan aktifkan kameranya jika berkenan.
3, 2, 1. One more time. 3, 2, 1. Oke, Mbak Grace, saya serahkan kembali ke Mbak Grace. Oke, makasih Mas Iqbal. Jadi em, nanti kita juga ada webinar selanjutnya ya Mas Iqbal ya, Mas Alvin. Jadi kita ada Siap. ketiga, ada keempat. Silahkan ikut bergabung. Kalau masih ada yang bingung, silahkan kita coba untuk membantu. Ya, eh kita ya, benar. kita coba membantu ya, karena semua Ada ini Sweat Loop pengalaman 3.0 dan Sweat Loop 4.0 dan beberapa webinar-webinar lainnya. dari Silahkan PPI kunjungi Swedia. PPI Swedia. Benar. Oke, akhir kata terima kasih. Good luck buat semuanya. Semoga prosesnya lancar. Ingat tadi yang dibilang Mbak Ozo, plan tapi dikerjakan dan berdoa. Gitu ya. Mbak, Oke deh. Yes. izin mungkin Nah, para speaker mau memberikan info tentang media sosial atau LinkedIn-nya yang mungkin teman-teman ingin bertanya lebih lanjut. Kalau speaker berkenan, silahkan di sini. iya, Sebelum iya, kita akhiri. iya, benar. Oke, boleh silakan. LinkedIn aku sama kayak nama aku, Aurelia Maria Ozora. Ya sama LinkedIn namanya sama, boleh di search nggak apa-apa. Sama. Oke. Oke deh. Ya, berarti kita boleh tutup ya. Iya. Ya, oke deh. Sampai bertemu di Swedia. Terima kasih Linkatin. Good teman-teman. luck. Terima Sampai kasih. ketemu di Swedia Thank dan Sampai you. Swedia ketemu. You, 3.0. thank you. Ya, thank you teman-teman semua. Bye.